Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis taman-taman surga, majelis yang insyaallah nanti kita ada dibacakan ayat Al-Qur'an gitu ya. Dan mungkin nanti akan sedikit kita tadarusi misalnya. Maka di antara keutamaannya adalah Allah akan menurunkan ketenangan. Allah akan meliputi di majelis ini rahmatnya. Allah akan dikelilingi oleh para malaikat dan juga orang yang hadir dalam majelis di dalam masjid itu Allah akan viralkan di langit atau di makhluk sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian mengenai Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang adab terhadap jiwa. Jadi kenapa kok jiwa? Al-adabu ma'an nafs. Adab seorang muslim terhadap jiwanya. Nah, berbicara jiwa, jadi manusia itu kan ada komponennya. Kalau ini fisik atau badan, ya, kepala, kaki, tangan, badan itu, ya sebutannya jasad, ya, jasad. Jadi secara khusus pun juga Rasulullah menyebutkan innali jasadika 'alaika haq, kamu itu punya kewajiban terhadap jasadmu. Tapi juga Rasulullah juga menyebutkan tentang an-nafs, tentang jiwa. Artinya manusia itu kan komponennya diantaranya ada jasad, ada jasad, fisik, ya, atau fisik lah bahasa kita. Ada namanya jiwa. Jiwa itu tidak kelihatan. Tapi ketika jiwa dicabut, maka jasad manusia tidak akan bergerak. Ya. Jadi orang kalau wafat atau meninggal itu yang diambil apa? Jiwanya, jasad. Dan jasadnya ada gitu, jiwanya. Artinya komponen manusia itu ya seperti itu. Ada badan, ada jiwa. Nah, walaupun juga ada komponen lain, ada akal, ada hati. Nah, kita akan membahas tentang jiwa. Jadi manusia itu ternyata, ya, dengan tumbuhnya badan itu ternyata tidak serta-merta jiwanya itu tumbuh. Jadi sama sifatnya, ada badan, ada jiwa itu sama-sama. Dari awal lahir itu ya seperti apa? Masih kecil gitu. Nah, cuma kalau badan ini kan jelas secara dohir itu kelihatan. Tumbuhnya dari sejak lahir seperti apa itu kan jelas. Nutrisinya apa itu kan ada. Tapi ternyata tidak serta-merta jiwa itu juga tumbuh sebagaimana badan. Maka kalau dalam lagu kebangsaan itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi ternyata tidak bisa hanya badannya saja yang dibangun. Maka harus jiwanya dibangun. Maka ini saya buka dulu gitu, biar kita itu sama-sama tahu ada unsur jiwa dalam diri kita.
Dan ternyata jiwa itu tumbuhnya tidak serta-merta sama dengan tumbuhnya badan. Ya. Kesehatan badan juga tidak serta-merta sama dengan kesehatan jiwa. Makanya ada rumah sakit jiwa. Dan di situ kadang-kadang orang badannya sehat, jiwanya yang sakit, bermasalah. Gitu. Disitulah kenapa kemudian Rasulullah pun juga menyebutkan ada an-nafs, ada jasad, ada jiwa, juga ada jasad. Dan juga di dalam Al-Quran pun ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa nafsi wa ma sawwara, bahkan disumpahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi jiwa serta penyempurnaan penciptaan jiwa itu sendiri. Dan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah yang mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan maupun jalan takwanya. Fujuraha wa taqwaha, kalau didahulukan fujur kemudian takwa, jadi memang menunjukkan memang ada kecenderungan jiwa manusia itu adalah fujur. Ya, jiwa manusia, makanya sejak kecil jiwa itu kan disifati oleh para ulama pun, jiwa itu ya seperti anak kecil, sifatnya ya seperti itu. Maka ada kemudian di dalam Islam ada istilahnya tazkiyatun nafs. Bahasanya jiwa itu bahasa Arabnya kan nafs, maka di Islam ada namanya tazkiyatun nafs. Nah, maka disebutkan dalam kitab ini alal insani an yabdula juhdahu liyarqa bi nafsihi wa yuzakkiha. Manusia itu hendaknya mujahadah, hendaknya betul-betul mengusahakan mujahadah untuk meningkatkan jiwanya dan mensucikan jiwanya. Wala yahmilha fayudassiha, jangan diremehkan itu jiwa itu sampai kemudian kita mengotori jiwa itu sendiri karena kita meremehkan. Wa hiya qabilatun li hadza wa dzaka, karena jiwa itu bisa menerima apa saja. Fa hiya musta'iddatun lil fujur, sebagaimana isti'dadul halit taqwa. Jiwa itu ya bisa siap untuk melakukan kejahatan, juga bisa siap untuk ketakwaan. Karena udah Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, karena Allah itu mengilhamkan dua-duanya. Wa innama tartaqi ila taqwa birriyadati wal mujahadati wat tazkiyati wat ta'dib. Akan tetapi meningkatnya jiwa itu kepada ketakwaan, jiwa itu menjadi takwa, itu birriyadhah, ada latihan-latihan. Wal mujahadah, ada upaya yang sangat keras. Wat tazkiyah, dan ada upaya pembersihan atau pensucian. Wat ta'dib, dan ditanamkan adab-adabnya. Nah, wa kalimatu tazkiyah mushtaqatun min kalimati zakah. Kalau kita sering mendengar kata tazkiyatun nafs, kata tazkiyah itu secara bahasa adalah mushtaqatun min kalimati zakah, diambil dari kalimat atau fiilnya zakah. Wa ma'naha lughatan tahara wa nama, atau tahura wa nama. Secara bahasa kata zakat itu adalah suci dan tumbuh. Maka kata zakat itu kan juga sama dari kalimat ini juga. Zakat yang kita keluarkan sebenarnya tidak hanya membersihkan harta kita, tapi juga nama menumbuhkan ekonomi. Maka kenapa kemudian syariat zakat itu betul-betul disyariatkan? Kalau tenanan zakat tidak perlu utang ini, ekonomi kita akan baik-baik saja. Karena makna zakat itu kan artinya membersihkan hartanya orang kaya, wanama, dan menumbuhkan ekonomi secara global. Cuma masalahnya zakat kita itu sudah jujur atau belum? Itu aja wes.
Saya tanya teman saya di yang ngurusi zakat itu, tanya berapa sih orang Indonesia itu yang betul-betul jujur dirinya dari total ini, perkiraan berapa? Saya tanya. Hanya 1% katanya yang sadar zakat, dan zakat itu tenanan sesuai dengan ukurannya. Sakmene gitu. Zakat itu nggak hanya zakat fitrah ya, ada zakat-zakat yang lain. Tanya berapa? Tidak zakat 1%. Nah, kalau jujur semuanya maka nggak ada orang ngemis itu harusnya. Ya, zamannya Khalifah dulu itu zakat dikelola tenanan, baitul mal tenanan, kanek jaluk-jaluk dari pinggir dalan gitu harusnya. Nah, saya masuk kembali ke sini. Kata zakat itu, zakat, tazkiyah artinya mensucikan dan menumbuhkan. Jadi jiwa itu ya harus disucikan, ditazkiyah itu artinya disucikan dan ditumbuhkan. Maka sebagaimana manusia lahir, jiwa itu kan juga lahir. Cuma kadang manusia itu terfokus pada tumbuhnya badan, tidak fokus pada tumbuhnya jiwa. Nah, juga ada akal. Sederhananya begini Bapak Ibu. Ada orang badannya besar, ya badannya sudah tumbuh besar, dewasa begitu, sudah balik bahkan begitu. Terus juga akalnya juga tumbuh, mau kuliah juga kamlut begitu. Sampai kemudian dia kerja dalam pekerjaan yang bagus. Tapi tiba-tiba depresi, stres. Itu yang sakit akalnya, atau yang sakit badannya, atau yang sakit jiwanya? Yang tidak kuat apanya? Jiwanya. Karena bisa jadi jiwanya tidak tumbuh. Kenapa tidak tumbuh? Orang tuanya nggak menumbuhkan jiwanya. Sejak kecil dimanja-manja. Maka kalau dulu kan ada guyonannya, kecil dimanja-manja, muda boya-boya, tua kaya raya, mati masuk surga. Guyonannya lah ngotot. Itu kan keinginan jiwa, pengennya jiwa kan begitu. Kecil dimanja-manja. Oh ya udah ya tiap malam dimanja-manja. Terus jiwanya pengennya apa? Ketika muda, foya. Itu keinginan begitu. Kemudian ketika kaya, ketika tua pengen kaya raya. Apa? Karena kalau dilihat kayak nyambung gitu kan, jiwa itu. Kemudian apa? Pengennya kalau mati masuk surga. Nah dari situ kemudian ini gimana gitu. Nah jiwa itu seperti itu. Mungkin sejak kecil tidak dilatih, tidak dikekang, tidak dilatih untuk ini dan itu. Padahal syariat Islam itu kalau terp itu dipraktekkan sejak dasar. Kan kalau kita berbicara syariat itu berbicara amalan, itu berbicaranya ilmu fikih itu genah. Fikih itu urut-urutannya itu sudah tinggal dituntaskan dari bawah dulu, baru naik ke atas pelan-pelan gitu. Maka itu adalah proses dalam rangka penuntasan manusia itu pada tumbuhnya jiwanya. Dari kecil, kenapa kemudian dalam kitab fikih, ilmu fikih itu bab pertama kali bab apa Bapak Ibu? Bab apa? Toharoh. Kitab fikih madhab apapun mesti diawali bab yang namanya toharoh. Toharoh itu apa artinya? Bersuci. Maka kemudian umur berapa anak kita itu diperintahkan sholat? 7 tahun. Nah, kok perintah sholat tapi kita tidak tuntaskan toharoh itu gimana? Artinya apa? Sebenarnya sejak kecil anak itu sudah harus dikasih pengertian tentang yang namanya toharoh. Ketika kita membahas bab toharoh, itu apakah langsung membahas bab wudu? Tidak. Tapi dikenalkan bagaimana bersuci dari najis, baru kemudian bersuci dari hadas. Udah ada urutannya. Ulama itu ketika nyusun itu ada maksudnya. Dikenalkan najis dulu. Makanya anak sejak kecil itu kalau memang sudah bisa diajak bicara, sudah mulai dikenalkan. Iki pipis,
Ojo ngompol neng ini. Kita diajak ngobrol, interaksi. Bagaimana sebelum 7 tahun itu udah tuntas masalah toharoh itu. Nah sekarang jangankan kok lulus TK, lulus SMP itu loh, gak roh darah haid itu seperti apa cara membersihkannya. Wudu aja kadang-kadang belum benar. Gimana mau sholat? Dari situ kan sudah bisa diukur. Jiwanya tidak bakalan tumbuh. Kenapa tidak tumbuh? Orang yang sangat dasar saja. Ngapunten, kita buang air kecil, buang air besar. Itu berkaitan dengan badan kita yang melekat enggak? Melekat dan setiap hari kan? Setiap hari. Nah, kok itu tidak tuntas? Buang air kecilnya masih salah. Bagaimana istinja atau bersuci dari najis? Dan belum paham pipis itu najis misalnya. Padahal disitulah kemudian kenapa anak kalau dibiarkan saja itu mau sampai gede sampai tua itu akan ngompol terus, akan seenaknya dia dengan pipisnya. Contoh sederhana, ngapunten, yang jenengan sering ketemu kadang supir truk itu, orang supir truk ya ngapunten, itu kenapa kadang-kadang kok ya, tahu kan pipisnya gimana? Dari situ kan salah satunya. Kalau sejak kecilnya tidak pernah didewasakan bab itu, ya akan sampai gede pun juga pipis sembarangan. Padahal di Islam itu sudah diatur, pipis tidak boleh di bawah pohon, pipis di tempat orang biasa, tempat berteduh, pipis di jalanan, sebagainya tidak ada. Pipis di air, tempat biasa aliran air misalnya. Wah, ada aturannya semua. Dari itulah yang sebenarnya mengekang jiwa manusia sejak kecil. Sejak kecil itu anak harus dikenalkan, pipis le, dok, kan gitu. Nek sudah pipis, ayo ke kamar mandi. Sehingga kemudian anak ini sebelum masuk TK itu udah tuntas, udah bisa tuh pipis di kamar mandi. Oke, najis, alirannya ke sini, tidak apa-apa, bisa. Kalau anak udah diajak ngobrol, bisa diajak ngobrol, bisa Pak. Nah itulah proses pensucian jiwa itu diawali dari pensucian secara zahir, toharoh, bersuci dari najis. Baru kalau kemudian sudah tahu cara buang air kecil bener, anak kecil itu buang air besarnya bener, baru diajarkan yang namanya wudu. Pendapatnya begitu. Ojo kok urung-urung TK diajak manasik haji. Apa pentingnya? Ya termasuk sepakat yang disampaikan Pak Gubernur Jawa Barat itu, saya sepakat. Karena nggak ada pentingnya. Oh nanti kalau berangkat umroh mesti ada manasik dari biro umrohnya. Kadang-kadang secara teori buku itu, kalau aplikatif nih Mekah itu neh nggak usah. Ya nggak mau lihat aplikatifnya itu, aplikasinya kan seperti apa? Wah, semangat biru aman. Artinya kenapa capek-capek tenaga kita itu untuk seperti itu? Harusnya lebih capek kita ngurusi bagaimana anak-anak kita itu tuntas bersuci, tuntas toharoh. Karena kalau ingin tumbuh jiwanya dengan benar, ya itu caranya. Maka pastikan dia toharoh itu dari toharohul badan, bersuci badannya. Bersuci dari apa? Dari najis dan hadas. Maka itu akan melatih jiwanya nanti. Jiwanya dia akan terlatih. Karena kecenderungan manusia itu kalau ingin pipis ya pipis, jiwanya itu pengennya pipis sembarangan. Ya kayak anak kecil itu. Kalau enggak dilatih jiwanya, ya dia akan pipis sembarangan. Kalau kacanya rada gede, rada duwe izin ngono ae. Ya. Nek mawone biasa ngompol ning pikir-pikir itu, wis gede ya rada pepet pinggir iki ora dipepet napa ada ngotot kan. Tumbuhnya itu enggak stagnan gitu sampai dewasa. Padahal ahli kubur itu banyak disiksa gara-gara urusan pipis. Itulah yang kemudian kenapa ini penting untuk menumbuhkan jiwa itu. Nah ini adab terhadap jiwa kita itu sejak awal ya kita kembali kepada toharoh tadi. Baru kemudian diajarkan lagi sebelum sholat, yaitu syarat-syaratnya sholat apa? Bisa nutup aurat. Islam tahapannya jelas. Toharohnya selesai, naik berikutnya urusan sholat. Maka
Ketika sudah naik di bab sholat itulah, maka berbeda lagi dan ya, sholat hubungannya sudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menjelaskan tentang sholat itu setara dengan 5 rukun Islam, kata beliau. Ya, setara dengan seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadat, teman-teman. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Rukun yang kedua, rukun Islam, sholat itu sendiri. Sholat itu ada mengandung unsur zakat nggak? Ya, mengandung unsur zakat. Kenapa ketika kita sholat mengambil sebagian waktu yang biasa kita gunakan untuk bekerja? Kerja itu kan identik dengan apa? Duit. Seperti mengeluarkan uang pada saat kita sholat. Dan dalam sholat ada unsur puasa, betul? Coba jenengan sholat Allahu Akbar, sandingnya tentoyo atau diumpi itu sholatnya batal, betul? Batal kalau ini sholat minum. Nah, ada unsur hajinya, ada ketika kita sholat menghadap kiblat, di mana tempat orang itu berkumpul untuk haji. Nah, jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata tazkiyah itu ada unsurnya tadi, unsurain at-taharatu wan nama, suci dan tumbuh. Maka ketika jiwa itu ditazkiyah, hakikatnya kita sedang mensucikan jiwa dan kemudian menumbuhkan jiwa. Kayak tumbuh jiwanya. Ketika itu harian, maka nutrisi jiwa di situ. Berbeda dengan nutrisinya badan. Kalau nutrisinya badan kasih makan 3 kali, ya, kasih makan, kasih minum, tumbuh jiwa badannya. Jiwa itu tumbuhnya begitu. Perlu juga dibersihkan jiwanya sebagaimana kita membersihkan badan. Maka dari syariat Islam yang ada itulah kemudian itu proses dalam rangka diantara proses menumbuhkan jiwa. Dan dalam proses juga adab-adab yang lain di dalam Islam itu juga sama, akan menumbuhkan jiwa. Kenapa makan pakai tangan kanan? Makannya duduk misalnya. Makan baca apa? Bismillah. Itu kan untuk dari jiwa, untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Ya. Maka wa tazkiyatun nafs ta'tani tadhhiruha min aqaidis syirk. Maka makna daripada tazkiyatun nafs itu adalah tadhiruha, membersihkan jiwa dari akidah syirikan, dari kemusyrikan, wa radha'ilin nifaq, dan buruknya sifat munafik, wa sifatul asyrar, sifat-sifat buruk, wa tanmiyatuha bi aqaidit tauhid, dan menumbuhkan mulai dari keyakinan, dari akidahnya. Ya. Maka juga kalau ditumbuhkan akidah itu juga berkaitan dengan apa? Keimanan. Dan at-taharatu itu nisful iman, at-tahuru syatrul iman. Maka juga sama, bersih-bersih, suci itu ternyata juga setengah daripada keimanan. Ya. Maka wa tanmiyatu bi aqaid tauhid wa fadailil mu'minin, keutamaan orang-orang beriman, wa hisal akhyar, ya, wa huwa yu'abbaru anhu ahlus suluk bit takhliyah wa tahliyah. Ya, biasanya ungkapan orang-orang ahli suluk, tarekat lah, tarekat ada istilah takhliyah dan tahliyah. Biasanya begitu. Takhliyah itu mengosongkan, membersihkan daripada kemusyrikan, munafik, sifat-sifat buruk, wa tahliyah, dan diisi dengan apa? Dengan amal saleh. Ya, takhliyatun minal batil wal fil i'tiqad wal kadhib fil aqwal was su' fil af'al. Ya, membersihkan dari akidah yang batil, ucapan yang bohong, was su' fil af'al, ya, keburukan amal, wa tahliyah bil haqqi fil i'tiqad. Ya, dan diisi dengan apa?
ya tauhid atau keyakinan yang benar, keimanan yang benar, sidqu fil aqwal, jujur dalam ucapan, ya, wal khairu fil af'al, dan kebaikan amal begitu. Ya. Jadi maka di dalam Islam pun juga syara'a lanal Islam an nujahida anfusana. Maka tidak diragukan lagi bahwa syara'a lanal Islam, Islam itu mensyariatkan untuk kita itu an nujahida anfusana, untuk mujahadah, membersihkan jiwa kita, wa nurawwidha ala taqwallahi wal ihsani lin nas, dan melatihnya jiwa, melatih jiwa itu kepada ketakwaan kepada Allah, wal ihsanu linnas, dan berbuat baik kepada manusia. Ya. Nah. Maka di dalam riwayat disebutkan man jahada nafsahu fi ta'atillah, ya. Jadi di antara yang disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sedang haji wada itu, yang disebutkan wal mujahid itu adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Di orang yang mujahadah dari jiwanya itu fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walihada awsal murabbuna ala ikhtilafil unsur bi riyadatin nafs. Maka para guru kita, para ulama, para murabbi, ya, di setiap masa itu selalu mewasiatkan tentang riyadatun nafs, ya, latihan-latihan jiwa. Kama yuradul badan, sebagaimana latihan-latihan badan atau olahraga badan kita, liyuqawwiya wa yasih, agar jiwa kita itu kuat, agar jiwa kita sehat, sebagaimana kita juga ingin dengan latihan fisik badan itu, badan kita yang tetap kuat atau bugar dan sehat. Ya. Wa yaqdiru ala sur'atil harakah, sampai kemudian mampu untuk sur'atul harakah, cepat dalam bergerak, ya. Wa tahammul khusyunah wal mu'anah, ia mampu memikul beban lah begitu, ya. Jadi bal riyadatul nafs ahammu min riyadatil badan. Maka bahkan latihan-latihan jiwa itu lebih penting daripada latihan badan. Maka Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ini pentingnya kita memperhatikan tumbuhnya jiwa tadi. Latihan jiwa kita itu harus kita latih daripada, lebih penting daripada melatih badan kita. Ya. Maka wa yaqul Busairi fi burdatihi, ya, Busairi dalam burdahnya, ini dulu yang biasa, syair yang biasa kita hafalkan dulu ketika saya di pondok itu, wan nafsu katifli in tahmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatim. Maknanya kurang lebih ini, jiwa manusia itu, dan jiwa manusia itu seperti anak kecil, kalau kamu biarkan, maka mbok sampai gede pun juga dia akan ngempeng, syabba ala hubbir radha, dia akan senang nyusu terus, ngempeng terus, kalau enggak disapai. Wa taftimhu yanfatim, nah kamu sapai ya dia akan mandiri, ya. Nah, wa hadza kullu yahtaju ila mujahadah, ya, semua itu perlu adanya usaha yang kuat, ya. Ini sampai jam itu kok pun krungu adzan, ya, ini sampai adzan Isya. Oke. Nah, saya lanjutkan aja sedikit, ya, saya tambahkan sedikit. Jadi
Ya. Al-Imam Al-Ghazali, waqad bayyana al-Imam Al-Ghazali su'ubata jihadin nafs al-ammaratu bis-su' wal mu'adiyah li sa'adatil insan min wajhain. Imam Al-Ghazali itu menerangkan tentang sulitnya orang itu melawan jiwanya yang kecenderungan ammaratun bis-su', bahwa inna nafsa la ammaratun bis-su' dalam Al-Qur'an, bahwa kecenderungan jiwa itu mengarah kepada keburukan. Ya, wal mu'adayah li sa'adatil insan. Ya, itu dari dua hal, min wajhain. Ya, apa menurut Imam Al-Ghazali, bahwa jiwa itu annaha adubun minad dakhil, bahwa jiwa itu bisa menjadi musuh dari dalam diri manusia. Walissu idza kana min dakhil tarkana al-ihtirasu minhu as'ab. Sebagaimana pencuri itu kalau ada di dalam rumah, itu dalam sebuah rumah itu akan lebih sulit untuk mendeteksinya. Ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, sulitnya kita itu melawan jiwa itu, ya, karena jiwa itu mendorong kepada keburukan, itu dari dua hal tadi. Yang pertama, bahwa jiwa itu seperti musuh dari dalam diri kita. Annaha aduwwun minad dakhil. Jadi jiwa itu adalah musuh dari dalam. Kemudian wasani annaha aduwwun mahbub. Yang kedua adalah jiwa itu seperti musuh yang dicintai, senang gitu. Kenapa? Jiwa itu kan pengennya senang, tapi itu jadi musuh. Terus kenapa agak sulit? Bahwa latihan jiwa itu agak sulit. Karena jiwa itu kan sifatnya ada di dalam diri manusia, dan jiwa itu senang aneh kepada sesuatu yang senang. Sehingga kenapa kemudian melatih jiwa itu agak susah, sebagaimana lebih susah daripada melatih badan. Maka ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita untuk mengendalikan jiwa kita. Apa? Allahumma ati nafsi. Coba, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu artinya apa? Ya Allah, berikan jiwaku itu takwanya. Berikan jiwaku apa? Takwanya, rasa takutnya. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, dan sucikan, tumbuhkan jiwaku. Kenapa? Anta khairu man zakkaha, karena engkau lah sebaik-baik yang mensucikan dan menumbuhkan jiwa. Diakhiri doa ini dengan sebuah pengakuan, anta waliyuha wa maulaha, karena sesungguhnya engkau yang memimpin jiwaku dan yang menguasai jiwa. Jadi yang memimpin jiwa dan menguasai jiwa kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kita juga harus ada upaya mujahadah. Makanya semua syariat Islam itu sebenarnya yang melatih jiwa kita, mengekang jiwa kita, semuanya. Mulai dari taharah sampai bab jihad itu semua mengekang jiwa kita. Bahkan sampai yang enak-enak pun sebenarnya, apa sih syariat yang enak itu? Apa syariat yang enak sesuai dorongan nafsu kita? Apa? Buka puasa dan hubungan seksual kan gitu. Tapi semuanya itu mengekang jiwa kita sebenarnya. Mengekang jiwa kita, sama, melatih jiwa kita juga. Karena kadang-kadang jiwa kita itu kadang-kadang ada tarik ulurnya. Saya azan, makanan ada, siap. Buka puasanya di hadapan kita. Ayo, didahulukan sholatnya atau makannya? Didahulukan makannya. Ya, Rasulullah kan dawuh gini, idza quddimal asya'u fa akhiru bil maghrib. Kalau makan malam itu sudah dihidangan di hadapan kita, fa akhiru bil maghrib, akhirkan sholat maghrib. Tapi kadang-kadang kita hanya sholatnya. Ya kalau melihat hadis itu kan ada ini kan, tarik-tarikan. Ini buka puasa ada di hadapan kita ini kan gitu.
Kadang-kadang gue pausan jadi rotot longgar sih maghriban sih. Padahal ketika kita buka duluan, itu kan bisa dihadapkan antara kita yakin dengan perintah Rasulullah atau kita nuruti keinginan jiwa kita, sekalipun seakan-akan sesuatu itu lebih baik. Jiwa kita kan diuji di situ. Antara dawuh Rasulullah kan gitu. Kamu begini, ya udah nek makanan itu teko ning ngarepmu iki mangan sik. Kecuali manganane sik ning Ratu Sari mriku ngoten nggih. Itu kan baru mau beli, enggak, ini sudah di hadapan kita, maksud kudima itu sudah di hadapan kita. Nah, jadi kadang-kadang jiwa itu seperti itu. Artinya semua syariat Islam itu semuanya melatih jiwa kita. Ya. Karena rata-rata jiwa kita itu juga meronta-ronta untuk menolak itu sebenarnya. Maka bersyukurlah ketika jiwanya sudah mulai bisa dikendalikan dengan baik. Maka ada latihan lah, kemudian dari wudu itu kan makan jiwa kita. Coba anak-anak itu kalau wudunya dibiarkan, gitu kan, sikutnya kateles, gitu kan, malah rambutnya itu keblok kabeh gitu. Tapi kan tidak sempurna. Kakinya, basuh kakinya tidak sampai mata kaki misalnya. Rukunnya gak tuntas. Sholat cendil-cendil dulu lah, karena nggak dikekang, nggak dilatih. Maka ada tugas baik kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang guru, sebagai orang-orang sepuh yang mungkin ada di lingkungan itu, anak-anak itu mulai harus dilatih, dikekang jiwanya ya, dengan cara tadi latihan-latihan di dalam Islam itu sudah banyak sekali, mulai dari syariat, dari taharah, wudu tadi, sholat dan seterusnya, itu semuanya mengekang jiwa kita dan menumbuhkan. Ya, zakat itu kan berat mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu kan bukan hak kita. Zakat itu kan kewajibannya harta. Cuma harta itu kebetulan Allah titipkan sama kita gitu saja. Di mana harta berada di situ dikeluarkan zakatnya kan sebenarnya gitu. Puasa juga gitu. Ya pengen jiwa kita meronta-ronta, ya pengen makan, pengen ini dan sebagainya. Tapi kan Allah dengan nyampaikan ayyaman ma'dudat. Puasa itu setahun itu hanya beberapa hari saja. Walaupun kita bilangnya 1 bulan. Tapi Rasulullah hanya bilangnya apa? Allah Subhanahu wa taala bilangnya apa? Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Biar tergambar syariat puasa itu tidak banyak, tidak berat. Ya. Jamaah sekalian buatan Allah Subhanahu wa taala, jadi adab kita terhadap jiwa kita itu prinsipnya adalah bagaimana kita ini mengekang, dan itulah sebenarnya cara Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berbagai syariat, semua syariat itu insya Allah jiwa kita itu semakin bersih dan tumbuh ya, dan tentu kita berharap anak-anak kita dan kita pun juga tumbuh jiwanya ya selaras dengan tumbuhnya badan, kalau perlu bisa lebih dewasa jiwanya daripada badannya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan Allah itu takjub ya, takjub terhadap apa? Seorang pemuda yang tidak memiliki safwah itu tidak punya kekanak-kanakan, jiwa kanak-kanaknya sudah nggak ada ya, jiwa kanak-kanaknya itu sudah nggak ada ya. Sama kadang-kadang jiwa kanak-kanak itu muncul lagi ketika tua ya. Gak dihilangkan ya. Kalau alam bisawab ini ditutup doa ya, bahwa cara-cara kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.